Hah? Wireless bang. Iya. Hah? Tripod mana tripod? Iya. Mas Yatmo. Ya, lu udah nyariin? Bentar mas. Bentar. Yang ditulis di dakwaan Ya, udah nyalain belum ya? Mic-nya? dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh KPK. Aja nitipin ini salah. Tim proses penyidikan. Jadi Jika tidak dilaksanakan. Bang. Woi. Pasal itu yang salah tulis itu catatan kami saja yang pertama. Dan yang kedua, kami menemukan Bang, colokin bang. jadi teman-teman semua tahu perkara ini ada 3 dakwaan sebenarnya. Dakwaan Bang ganti mic ya, ganti kabel. yang kedua dakwaan terhadap saya dan yang ketiga dakwaan Hasto Kristianto. Ya, mic aja. Ya. Karena ini satu perkara harusnya dakwaannya konsisten dan sama. Tetapi yang kami temukan ada perubahan. Jadi ada peristiwa di sekitar tanggal 17 Desember atau 19 Desember tahun 2019 itu yang berubah. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja? Yaitu terkait dengan sumber dana 400 juta. Pada dakwaan Wahyu Setiawan, ini dakwaan juga yang membuat lembaga yang sama ya, juga KPK yang sama. Pada dakwaan KPK untuk Wahyu Setiawan, 400 juta itu diberikan oleh Harun Masiku pada Saiful Bahri. Bunyi dakwaannya seperti itu. Sedangkan pada dakwaan tadi kita dengar itu diubah. Diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah 400 juta itu berasal dari Pak Hasto. Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat 2 dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang? Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Selain itu, yang juga menjadi catatan kami, pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Nah, ini tentu akan kami masukkan pada dokumen keberatan nanti dan juga akan kami challenge sedetail mungkin dalam proses persidangan nanti kalau perkara ini lanjut. Dan kemudian juga terkait dengan perintah pada Kusnadi, seolah-olah ada perintah pada Kusnadi untuk menenggelamkan handphone. Itu tidak ada. Kusnadi sudah mengatakan bahkan di sidang pra-peradilan yang baru-baru kemarin bahwa yang ditenggelamkan itu adalah proses melarung sebenarnya. Dan itu hidup dalam tradisi di Indonesia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada perintah penenggelaman handphone. Apalagi kemudian tadi yang agak kontradiktif juga yang kami temukan catatannya adalah
kesimpulan yang kami yakin itu adalah kesimpulan atau asumsi di dakwaan yang mengatakan handphone yang ditenggelamkan atau kemudian handphone yang dituduhkan ditenggelamkan tersebut berisi informasi tentang Harun Masiku. Handphonenya saja tidak ketemu kalau konsisten dengan logika KPK ya. Handphonenya saja tidak ketemu. Bagaimana mungkin bisa diklaim di dalam handphone tersebut ada informasi tentang Harun Masiku? Jadi kita betul-betul harus detail, harus cermat, dan ada banyak lagi catatan yang lain yang juga kami perhatikan. Misalnya ketika seseorang memegang handphone, misalnya Pak Hasto, dia punya handphone kemudian dititipkan, atau pihak lain yang punya handphone dan kemudian handphone tersebut digunakan, itu masih hak azazi dari masing-masing untuk menggunakan handphone tersebut. Bagaimana mungkin penggunaan sebuah benda yang merupakan hak azazi itu dikategorikan sebagai obstruction of justice? Ini yang kami catat, yang kami sebut sebagai tuduhan berlebihan, tuduhan tanpa fakta yang kuat, tuduhan yang dibangun dari fakta yang dicampur adukkan dengan opini. Nah, ini bahaya sekali dalam proses penegakan hukum kita. Mungkin itu dulu catatan dari saya, Bang Magdir, silakan. Baik. Saya sekedar menambahkan sedikit, saudara-saudara, yang harus kita cermati betul, ya, proses bagaimana Mas Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Misalnya tadi Febri sudah menceritakan ketika Kusnadi ya, memberikan keterangan di hadapan persidangan pra-peradilan kemarin. Keterangan yang disampaikan oleh Kusnadi itu antara lain yaitu mengenai penyitaan ya, handphone dan barang-barang yang dipegang oleh Kusnadi. Ini ada satu kesalahan yang cukup fatal ya. Karena menurut hemat kami, ya, sesuai dengan ketentuan KUHP, penggeledahan atau pemeriksaan badan oleh penyidik itu hanya terhadap tersangka, bukan terhadap orang yang bukan siapa-siapa. Ya, ini satu pelanggaran yang saya kira yang seharusnya tidak bisa kita tolerir. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan terkait dengan penetapan Mas Hasto ini juga sebagai tersangka. Tadi sudah disampaikan oleh Febri mengenai salah satu fakta di dalam dakwaan, yaitu adalah terkait dengan obstruction of justice. Ya, saudara-saudara, kalau kita mau lihat secara jernih, ya, perkara ini yang pertama disangkakan dan didakwakan kepada Mas Hasto itu adalah obstruction of justice, ya. Tapi faktanya ini yang kita bisa perdebatkan. Yang pertama, fakta yang dianggap ada itu berasal dari penyidikan tahun 2020. Ya. Fakta yang kedua adalah hasil pemeriksaan terakhir ini, termasuk diantaranya adalah penyidikan tahun 2024. Artinya ini saya nggak kebayang bagaimana mereka mengumpulkan bukti dalam waktu sekian lama, seolah-olah bukti itu disimpan dulu. Mungkin ada apa ya, kalau saya ingat dulu anak-anak masih menonton Doraemon, sepertinya ada kantong ajaib yang mereka gunakan untuk menyimpan bukti-bukti ini. Ya, saya kira ini sesuatu yang kita sayangkan. Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang kita lihat sekuens waktu penetapan tersangkanya Mas Hasto. Ya, pada tanggal 16 Desember diumumkan pemberhentian atau pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang dinyatakan diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Kemudian catatan saya yang lain, pada tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan perkara. Ya. Kemudian tanggal 20 Desember pimpinan KPK dilantik.
pada hari yang sama, tanggal 20 Desember itu juga, menurut catatan dan informasi yang kami terima, dilakukan gelar perkara. Kemudian tanggal 23, Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 24 diumumkan sebagai tersangka. Apa yang saya mau sampaikan adalah urutan waktu ini tadi, ya, ini mengesankan bahwa penetapan tersangka ini adalah pesanan. Ya. Inilah makanya disebut kemarin itu oleh beberapa teman, penetapan tersangka ini adalah penetapan tersangka dalam perkara politik. Ya. Sehingga Mas Hasto dikatakan oleh teman-teman PDIP sebagai tahanan politik. Jadi saya kira, ya, mari kita cermati ini. Yang kita tidak inginkan sebenarnya adalah lembaga independen seperti KPK ini digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini karena mulai dari pemilihan pansel untuk pimpinan KPK ini, ketika itu sudah ada pengumuman KPU tentang presiden terpilih. Ya. Dan sebelum itu sudah ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pemilihan dan pembentukan pansel itu harus dilakukan oleh presiden terpilih dari hasil pemilihan presiden 2024-2029. Nah, tetapi ini dilanggar oleh Joko Widodo sebagai presiden ketika itu. Dia bentuk pansel, dia kirimkan hasil dari pansel ini ke DPR. Apa yang saya mau katakan, ini adalah kemudian dia juga yang kemudian sesudah itu kan terpilih sejumlah orang yang dicalonkan hasil dari pansel ini. Kami melihat bahwa ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, dia supaya ada orang-orang yang berhutang budi secara politik bisa dia minta memberikan balasan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat tidak baik terhadap dia dan keluarganya atau hendak mencelakai dia dan keluarganya. Ini sekedar tambahan dari saya supaya kita di dalam melihat persoalan ini bukan hanya melihat persoalan hukum teknis, ya, tetapi harus kita lihat latar belakangnya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat sekarang, kita bisa buktikan di dalam begitu banyak catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Nah, nampaknya ketika dinasti yang sedang dibangun ini tidak boleh diganggu, maka para pengganggu itu harus diperkarakan. Salah satu pengganggu itu adalah Hasto Kristianto. Orang yang sangat vokal terhadap kegiatan-kegiatan mantan Presiden Jokowi sejak tahun 2023. Ya. Saya kira itu dari Pak, saya. Terkait yang barusan Anda katakan, orang-orang yang Hasto dikriminalisasi oleh orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu. Tadi juga sebelum memulai sidang, Pak Hasto sempat membacakan pesan tertulisnya. Intinya, resumenya adalah dia dikriminalisasi hukum, secara hukum, dan dia tahanan politik. Ada tanggapan soal itu, Pak? Kapan dia mulai menulis dan siapkan? Saya kira begini, beberapa waktu yang lalu, ya, dia itu sudah dihubungi oleh sejumlah orang, merupakan petinggi dari lembaga tertentu. Ya. Permintaannya cuma satu, Mas Hasto itu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai sekjen. Makanya ini yang dianggap kedudukan sebagai sekjen inilah yang dianggap, ya, menjadi halangan, ya, terhadap orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam partai. Nah, apa yang dikatakan oleh orang ini, kalau Mas Hasto tidak mengundurkan diri dalam waktu 1x24 jam, maka dia akan jadi tersangka. Ya. Ini saya kira Mas Hasto menyampaikan ini kepada kami bukan untuk berbohong. Saya ingat kemarin juga Deddy Sitorus juga mengungkapkan hal yang sama. Ya, bagaimana dia dipanggil tentang dan bercerita tentang ini. Jadi sekali lagi ini yang harus kita cermati. Ya. Terima kasih. Kalau terkait dengan eksepsi kapan akan diberikan?
Kami eksepsi itu seperti tadi kan kami minta waktu 10 hari, tetapi majelis hakim menghendaki supaya tetap 1 minggu. Jadi hari Jumat minggu depan eksepsi itu akan kami sampaikan. Ya, makasih ya semuanya. Surat yang dibacakan Hasto tadi ditulisnya pagi ini atau sehari sebelumnya, Pak? Dia sudah beberapa hari dia menulis. Ya dia banyak sekali berpikir dan banyak sekali melakukan analisis terhadap kejadian-kejadian di luar. Tentu saja dengan merefleksikan apa yang dia alami selama ini. Ya, oke, makasih ya semuanya. Pak Magdir, terima kasih. Siapa lagi? Belum selesai lu. Bentar ya. Belum selesai, Rofi. Ja, ada lagi, Ja. Ja, udah di awal lagi. Ja, Reja. Ja. Oke sayang. Reja. Ja. Ja. Mik. Mik, Ja. Udah gila kali. Pala lu, Ja, pala. Oh, nggak naik. Ya. Kalau nggak titipin aja. Lu live sama saya. Titipin aja, lu live. Titipin sama Garuda sih. Ya, titipin sama Garuda. Ya, titipin aja. Di mana banyak sekali kasus-kasus korupsi yang bisa disidangkan lebih awal. Nah, ini artinya apa? Ada kepentingan politik ya yang bermain dalam proses hukum penyelesaian kasus Hasto Kristianto ini. Saya tahu di banyak media sosial saya dikritik karena menghubungkan kasus Hasto ya dengan kepentingan politik ya, terutama dalam kaitannya dengan Kongres PDIP yang akan dilaksanakan. Ada yang mengatakan begini, itu nggak ada hubungannya coy katanya. Ya, saya kira orang yang buta politik akan mengatakan seperti itu. Karena tidak ada pengadilan atau proses hukum KPK yang hampa politik. Apalagi yang kasus menyangkut seorang sekjen, Sekretaris Jenderal PDIP. Nah, saya hanya punya harapan dan ingin berharap bahwa pengadilan kita tidak menjadi pengadilan yang tidak independen atau kangaroo court. Kalau di Australia disebut kangaroo court, ya. Pengadilan kangaroo ya, yang hanya ikut ya dalam selera kekuasaan. Pengadilan ini adalah tempat kita untuk mendambakan tegaknya hukum dan keadilan. Mudah-mudahan majelis hakim ya, betul-betul terpanggil hati nuraninya melihat kasus ini dan akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ini harapan kita, karena kasus ini bukan hanya dilihat oleh PDIP. Kasus ini bukan hanya dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kasus ini juga dilihat oleh dunia. Ya. Bagaimana sebuah partai politik yang besar, seorang sekjen ya, itu diadili, ya, diproses hukum dengan bukti-bukti yang menurut Saudara Febriansah yang sudah melakukan kajian ya, itu bukti yang salah dan pembacaan bukti yang salah. Nah, kalau buktinya, datanya buktinya salah dan pembacaannya juga salah, ya dakwanya juga salah. Nah, apakah ada basis yang kuat untuk menyeret kasus ini ke pengadilan? Menurut saya tidak. Kasus ini diseret semata-mata lebih karena muatan-muatan politik yang ada dalam kasus ini begitu luar biasa gitu. Nah, jadi ini test case, ini ujian bagi pengadilan, dan mudah-mudahan pengadilan kita bisa lolos dari ujian ini. Kalau pengadilan ini tidak lolos dari ujian ini, putusan ini akan menjadi putusan yang cacat, dan proses hukum ini bisa disebut sebagai peradilan yang sesat. Miscarriage of justice. Nah, mudah-mudahan ini bukan satu peradilan sesat. Mudah-mudahan ini peradilan yang betul-betul menegakkan hukum dan menemukan keadilan dalam kasus ini. Oke? Yuk, terima kasih ya.